2460448 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia 2024B. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini sebelum memulai pembelajaran, tolong ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya mau cek kehadiran dulu ya. Cek kanan kiri temannya, barangkali ada yang tidak masuk. Ini semua ya. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya sedikit kasih untuk motivasi ya. Hari ini kan sesuai dengan perjanjian ya. Sesuai dengan yang saya katakan minggu lalu, bahwa minggu pertemuan hari ini kita belajar tentang teks cerita. Teman-teman sudah pernah membaca atau pernah mendengarkan sekiranya tentang teks yang berhubungan dengan momen-momen tertentu atau kejadian yang berkaitan dengan sejarah? Belum? Belum. Baik. Silakan dicermati kedua contoh teks ini. Ada contoh satu tentang Candi Borobudur dan contoh teks yang kedua tentang Pangeran Bondowoso dan Roro Jombang. Kira-kira dari kedua teks ini apa yang menurut kalian yang berbeda? Ya, jujur jelas. Yes, ya betul. Alur atau isinya. Yang teks pertama ini adalah yang menyajikan fakta. Yang teks kedua dia menyajikan tentang sebuah alur tapi ada dengan imajinasi atau tentang pengalaman yang belum tentu terjadi di kejadian sejarah. Berarti apa yang dapat kalian simpulkan? Kalau teks yang pertama itu merupakan teks sejarah, dan teks kedua adalah teks cerita sejarah. Cermati lagi, kita ulangi. Yang pertama itu teks sejarah, yang kedua itu teks cerita sejarah. Beda ya? Kalau teks sejarah, contoh pertama, dia itu menyajikan fakta. Dia itu benar-benar terjadi di zaman itu. Sedangkan yang kedua, konsep sejarahnya itu hanya dipakai untuk latar belakang atau unsur beberapa cerita. Jadi ada yang sudah dicampur dengan imajinasi pengarang. Bedanya seperti itu ya. Kalau teks sejarah, dia menyajikan fakta, benar-benar terjadi. Kalau teks cerita sejarah, konsep sejarahnya dipakai sebagai latar belakang atau konsep tertentu yang sudah dicampur dengan imajinasi pengarang. Ini jika didetailkan ada 5 perbedaan. Yang pertama, teks sejarah itu menyajikan hal-hal yang faktual, berarti dia benar-benar terjadi. Kalau cerita sejarah bebas, meskipun ada di zaman itu tapi tidak terjadi, tidak masalah. Namanya juga cerita sejarah. Yang kedua, teks sejarah itu ada bukti-bukti yang dikumpulkan oleh sejarawan dan dikumpulkan dari sumber sejarah karena dia menyajikan fakta. Berarti perlu ada bukti. Karena untuk menyajikan ini tuh fakta, tidak boleh direkayasa ya. Kalau cerita sejarah, penulis atau pengarang bebas menciptakan imajinasinya, menciptakan bagaimana konsep cerita itu terjadi. Kemudian hubungan dari teks sejarah itu dia direkonstruksi berdasarkan
nggak boleh diarang ya kalau teks sejarah. Kalau cerita sejarah tidak masalah. Yang penting sejarahnya sudah memiliki relevansinya saja. Dan di sini paham ya bedanya teks sejarah dan teks cerita sejarah. Berarti kalau teks cerita sejarah itu dia kan dari cerita, berarti dia punya bagian-bagian atau strukturnya. Nah, pertama itu ada yang namanya orientasi atau pengenalan situasi cerita. Di sini dalam pembukaan istilahnya, kalian bisa menyajikan bagaimana latar tempatnya, latar suasananya, latar waktu atau yang latar belakang cerita tersebut. Itu di pengenalan situasi cerita. Lalu masuk ke bagian kedua, ada pengungkapan peristiwa. Peristiwa awal mulanya terjadinya bagaimana peristiwa itu dimulai. Kalian jelaskan di sini. Dijelaskan tipis dulu. Kemudian masuk ke bagian konflik atau facing action. Betul. Kita munculkan permasalahannya. Permasalahan karena apa, sebabnya apa, kalian jelaskan di bagian konflik. Lalu kita menuju ke puncak konflik. Berarti kalau sudah ada permasalahan yang mulai muncul, berarti kan puncak pertarungan. Berarti kalian harus dengan dor ya. Dan lebih mantap ini dia tahu ini ada puncak konflik. Berarti kalau sudah ada puncak konflik, berarti kita mendekati penyelesaian atau resolusi. Setelah penyelesaian ada di bagian penutup atau koda. Biasanya kita tuliskan amanat atau nilai-nilai yang ada dalam cerita tersebut. Simpel ya, sederhana, dan sudah mungkin kita sudah familiar. Kemudian ada bagian dari ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama disajikan secara kronologis. Jelas ya, namanya teks cerita sejarah. Berarti dia cerita yang dibuat berdasarkan sejarah yang ada, lalu kemudian disesuaikan dengan imajinasinya pengarang atau penulis. Nah, teks ini itu berupa rekor
keindahan. Yang keenam, sosial. Bagaimana keadaan masyarakat itu berinteraksi, bagaimana susunan kepemimpinan, nilai-nilai yang ada itu berada di nilai sosial. Silakan dibuka AKS-nya di halaman 26 sampai 27. Di AKS itu sudah ada teks sejarah. Nah, silakan teman-teman bagi kelompok. Satu kelompok 5 orang anak murid kita, teman-teman kita berjumlah ganjil, berarti ada yang 6 orang. Silakan lalu kemudian siapkan sumber kertas untuk mengidentifikasi bagaimana strukturnya dan nilai-nilai yang terkandung ya teman-teman. Baik. Ya, Bu. Jika ada yang kurang jelas bisa bertanya ya. Ya. Baik teman-teman, sudah saya koreksi pekerjaan teman-teman dan kelompoknya. Saya kira teman-teman sudah cukup mengerti tentang strukturnya bagaimana dan nilai-nilai yang terkandung dalam teks yang kalian kerjakan tadi. Baik, untuk pertemuan minggu berikutnya kita akan belajar tentang struktur pembahasaan dari teks cerita sejarah. Mohon jaga kesehatan ya teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan sampai jumpa.